Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam pertemuan pendidikan Pancasila, yang dimana pada saat ini kita akan membahas materi yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat yang kedua. Materi ini merupakan materi yang lanjutan dari filsafat Pancasila yang pertama. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai tentang bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi berarti kita akan mengungkapkan suatu konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia saja. Nah, melainkan juga pada masyarakat dunia atau penduduk dunia pada yang lainnya. Nah, bagaimana konsep-konsep Pancasila itu yang kita tebarkan. Nah, itu disebut sebagai wawasan filsafat. Nah, wawasan filsafat Pancasila ini meliputi apa? Tentu kita sudah tahu wawasan dari filsafat Pancasila ini meliputi 3 aspek. Aspek pertama adalah kita akan menyelidiki seputar aspek ontologi. Nah, dan yang kedua, kita akan menyelidiki wawasan dari aspek epistemologinya. Kemudian yang ketiganya kita akan melihat dari aspek aksiologi. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas bagaimana landasan ontologis dari Pancasila, landasan epistemologis dari Pancasila, dan yang terakhir adalah landasan aksiologis dari Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki perkuliahan, ada satu buah hal yang biasa kita lakukan pada setiap pertemuan, yaitu brainstorming, di mana kita akan melihat satu bentuk video atau motivated terhadap diri kita dan bagaimana seharusnya solusi untuk diri kita. Nah, mungkin kita mulai saja. person you will be in the future is based on everything you do today, the people you hang around, but more so the people you listen to, the opinions you believe, the books you read, or the videos you watch. All the information you take in, positive or negative, will affect your future. The workouts you do or don't do, that will show up in the future. The foods you eat today will affect your future on a visual and energy level. The same is true with your thoughts and information. What you feed your mind will shape your future. If all you do is take in garbage, guess what your future is going to be made up of? Commit to feed your mind with successful thoughts and surround yourself with those who have the same ambition. It doesn't matter where you get your information from. You may read. You may get it from podcasts or videos. It doesn't matter. Just make sure you keep feeding your mind every day. Your future self is begging you to show some discipline. Your future self is begging you not to be like the rest, to learn more than the rest, to work harder and smarter than the rest. Your future self is begging you to do the work now so you can enjoy later. If you don't feed your mind with success, it will rot with mediocrity.
What you do every day will dictate your future. What you want out of life, you must put it in. If you want success, put it in there. If you want health and fitness, put it in. If you want peace and happiness, put it in. Your actions will equal your results. Nah, jika kita melihat dari video ini, maka hal yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita tidak memberikan energi positif terhadap pikiran kita memasukkan energi-energi sampah, energi-energi yang membuat kita selalu berpikir, tapi kita selalu memikirkan orang, selalu memikirkan kesuksesan orang dari cover saja, nah maka kita akan membusuk dalam sifat atau kehidupan kerata-rataan kita, karena kita tidak memanfaatkan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan terhadap pikiran kita atau akal kita gunakan. Sebagaimana seorang laki-laki harus berusaha ketika menjadi seorang suami menafkahi istrinya dan selalu berdoa, karena usaha dia tidak ada artinya tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Seperti namanya, dan Allah Maha melihat dan Allah Maha menghitung. Nah, teruslah berusaha memberikan energi positif, isi selalu pikiran kita dengan pikiran-pikiran sukses. Nah, isi terus pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Terutama di waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu pandemi, waktu-waktu kuliah offline, kuliah tidak dilaksanakan di kampus, tapi kuliah dilaksanakan secara dalam jaringan atau daring. Di mana kalau kita tengok dalam jaringan atau internet ini, dipenuhi internet ini dengan hal-hal yang berbau negatif dan lingkungan yang menyingkap informasi-informasi sampah tersebut. Kebanyakan negatif ya. Nah, maka jadilah seperti ikan. Jadilah diri kita saat-saat seperti ini seperti ikan, yang dimana ikan itu berada di lingkungan yang dikelilingi oleh rasa asin atau airnya asin. Nah, dan dia tidak berubah ketika berada di lingkungan asin, dia tetap menjadi ikan. Nah, karena dia ikan itu yang hidup di laut itu tidak pernah berubah walaupun dikelilingi oleh lingkungan-lingkungan yang full asin, 100% asin. Nah, jadi sedikit sebelum kita masuk ke materi kita harus mengetahui nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Nah, IPK, kita berbicara tentang IPK itu ada hubungan sama mahasiswa. Nah, rata-rata nih IPK seorang bilioner itu tuh di Amerika itu adalah paling tinggi 2,9 dan itu tidak terlalu tinggi. Yang namanya 2 itu cukup makan kan. Nah, biasanya IPK itu yang dikejar tinggi 3 sampai 3 itu udah 3,5 udah cum laude, 3,9 udah summa cum laude. Nah, kategorinya. Nah, kalau kita lihat para IPK milioner ini 2,9 rata-rata. Nah, secara persentase orang-orang yang dulu dalam kelasnya dia selalu juara kelas, jarang banget nih jadi milioner. Jarang banget. Karena apa? Karena pada dasarnya juara-juara kelas itu adalah orang-orang yang comply dengan suatu sistem, cocok dengan suatu sistem, passion dengan satu sistem orang-orang yang juara ini, sehingga dia mampu menjadi roda dalam perusahaan tersebut atau dalam suatu bidang usaha. Orang-orang yang juara kelas atau IPK tertinggi 3,5, 3,9 bahkan 4. Nah, karena jelas dia sangat comply dengan sistem yang ada dalam pekerjaannya. Nah, padahal kalau kita mau menjadi seorang milioner, seorang yang sukses dalam dunia bisnis, yang punya target omset puluhan juta per bulan, karena alhamdulillah qadarullah maha fasya, saya sebagai dosen juga merasakan ketika berada di dalam dunia entrepreneur gitu. Ketika seseorang entrepreneur seperti saya coba dalam dunia bisnis saya dalam bidang kesehatan, dalam bidang logam mulia,
dalam bidang penjualan sektor F&B, food and beverage. Nah, tapi saya nengok di produk kesehatan karena pandemik ini orang lebih milih menjaga kesehatan, jadi saya menjual produk kesehatan. Nah, karena membantu orang untuk ada yang sakit, misalnya sakit stroke, ada nggak peringan dari stroke tersebut. Nah, itu dalam 3 bulan, setiap bulannya kita bisa dalam 3 bulan omsetnya bisa sampai hampir 40 juta. Nah, tetapi itulah seninya. Ketika seorang pengusaha itu bisa mengampai keuntungan bersih mungkin 40 juta dalam 3 bulan, mungkin di bulan kelima dia sama sekali tidak menghasilkan apapun. Karena begitulah siklus dari seorang entrepreneur gitu. Tidak selalu dia memiliki keuntungan yang besar gitu. Karena tidak selalu seorang pebisnis itu memiliki uang yang ada di saatnya, ada di saatnya gitu. Seperti pegawai yang udah menerima gaji tiap bulan, berbeda dengan seorang mindset entrepreneur. Dan dia mesti berinovasi. Ketika dia berjualan di sistem online, dia harus bersaing harga. Nggak bisa harga itu kita nggak memandang harga tetangga lain atau apa. Kita harus menyesuaikan dengan target kita. Kemudian begitulah keberanian seorang entrepreneur atau seorang pebisnis untuk break to system, atau seorang calon milioner ini, calon orang-orang yang sukses ini, dia harus break the system agar dia memiliki, misalnya kalau taruh pegawai 5 juta per bulan, 5 juta per bulan, 3 bulan 15 juta, beda dengan pebisnis ini bisa sampai dia puluhan juta untuk untungan bersih dia sendiri. Tapi berbeda resiko yang dihadapi. Kalau pegawai dia bekerja menyelesaikan pekerjaannya, tapi kalau entrepreneur dia mengebreak the system seperti buku-buku yang dibacanya, referensi pebisnis milioner yang dibacanya untuk bisa menghasilkan lebih besar daripada orang kantoran tersebut. Nah, makanya nih tidak jarang nih anak-anak sekolah atau yang kuliah ini, nah dulu yang agak bandel kita temui, mungkin sekitar bapak ibu adik-adik semua mempunyai teman yang bandel banget nih, bengal banget nih. Di mata kuliah ini dulu waktu dia kuliah dapatnya C. Misalnya di mata kuliah politik hukum dia dapat C. Besok dia pas dia ngajar jadi dosen, ketemu di lain hari dia ketemu jadi dosen, ngajarnya politik hukum. Nah, karena dia meraih sukses yang masif di kemudian hari gitu. Karena kenapa? Karena berbeda dengan anak pintar kemarin, anak bandel dengan agak bengal ini. Beda, ini bukan malas ya, bandel dan bengal. Susah diatur, tapi mempunyai tujuan yang jelas gitu. Mempunyai keinginan yang jelas sama dia. Memang dia susah diatur, tapi memiliki keinginan yang jelas, sehingga dia terbiasa dengan keberanian. Terbiasa dengan keberanian untuk break the rules, untuk mengeksplor high risk, resiko yang tinggi dalam setiap tindakannya. Sehingga yang bandel dan bengal itu kita temui, kenapa dia sukses, dia bandel banget ini, tapi dia bukan malas. Dia bukan malas. Dia hanya break the rules, kemudian untuk mengeksplor high rise dalam melakukan actionnya. Nah, itulah sedikit bagaimana brainstorming kita kepada bapak, ibu, adik-adik semua mahasiswa yang sedang berkuliah tentang bagaimana isilah pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang sukses. Nah, langsung saja nih kita membahas pertemuan kita yang pertama, yaitu adalah yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Nah, ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu tentang ada, tentang keberadaan, tentang eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia tersebut. Kemudian benda, alam semesta atau kosmologi serta metafisika. Jadi masalah ontologis ini antara lain kita akan mempelajari tentang bagaimana hakikat dari sesuatu itu gitu. Nah, apakah realitas yang ada dan nampak ini, nah bagaimana hakikat yang ada dan nampak di depan mata kita ini menjadi suatu yang realitas wujudnya gitu. Yaitu apa? Yaitu benda. Benda itu. Apakah suatu rahasia di balik realitas itu dari benda itu? Apakah suatu realitas dari eksistensi suatu manusia misalnya sebagai yang tampak pada makhluk hidup? Nah, dan seterusnya. Bertanya kita gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kita melihat
Kalau dari manusia itu memiliki akal pikiran sehingga dia bisa menjadi seorang khalifah di muka bumi ini, atau seorang yang menjaga bumi ini dengan akal dia, dengan menjalankan perintah-perintah penciptanya gitu. Nah, berbeda dengan benda kan. Benda ini adalah yang nampak benda mati kita sebut selama ini. Ternyata riset membuktikan atau hal-hal penelitian membuktikan bahwa sebenarnya benda mati seperti kursi, meja itu tidak diam. Mereka sesuatu yang mengitari sesuatu sesuai dengan porosnya. Seperti orang yang mengelilingi Ka'bah sebagai seorang muslim misalnya. Nah, begitu juga kayu diteliti. Kayu-kayu meja yang tidak nampak itu mati secara zohir atau secara nampak mata kita itu benda mati. Padahal ketika diteliti mereka bergerak. Komponen isi-isi kayu itu bergerak, berputar mengikuti porosnya, layaknya seorang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Eksistensi dari perputaran itu ada. Nah, itu adalah bagaimana kita menyelidiki dan bagaimana bukti mungkin dari beberapa hal ayat dalam kalau seorang muslim ya, ketika melihat bagaimana seluruh isi dunia ini bertasbih kepada penciptanya, pada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita lanjutkan aja nih. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui nih hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila. Setiap sila, kalau kita tengok dari 5 sila ini bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, Pancasila terdiri atas 5 sila dan tidak bisa Pancasila ini berdiri dalam diri sendiri masing-masing, melainkan dia adalah memiliki satu dasar kesatuan yang ontologis. Nah, memiliki satu kesatuan dasar yang ontologis, yaitu dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia tersebut yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis, monodualis, karena dia itu juga disebut sebagai dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila yang adalah manusia tersebut. Nah, bagaimana itu, Pak? Manusia itu tidak bisa ketika memiliki pedoman atau living spiritnya di negara Republik Indonesia ini, living spiritnya lari dari 5 sila ini. Seperti seorang yang berketuhanan yang Maha Esa. Dia contoh nih, seorang muslim yang memiliki keimanan. Dasar pertama, sila pertama. Karena ketuhanan yang Maha Esa sebagai patokannya. Kemudian ketika dia belajar tentang ketuhanan, konsep ketuhanan, ilmu-ilmu tentang kebaikan, tentang bagaimana riwayat-riwayat sebagai yang dipelajarinya, bagaimana adab sesama manusia, bagaimana senyum saja adalah suatu ibadah dan berpahala yang harus dikejarnya. Kemudian menggeser kayu-kayu di jalanan, misalnya ada ranting pohon di tengah jalan yang kecil saja yang kita geser itu mendapatkan suatu imbalan pahala dari pencipta kita. Kemudian ketika seorang muslim sholat di masjid contohnya, berjamaah, sholat berjamaah, tiba-tiba ada contoh 2 orang berkelahi ketika di jam sholat tersebut, di luar, di samping mereka ini ada orang berkelahi nih, gara-gara senggolan motor atau apa. Hal pertama seorang muslim lakukan itu adalah berhentikan sholatnya, kemudian melerai perkelahian itu, karena dia memiliki ilmu tentang ketuhanan. Dia tahu ilmu bagaimana kepentingan sila ketiga, di mana pentingnya kesatuan dibandingkan individu. Jadi dia wajib berhentikan sholatnya skala fikihnya, dia wajib memisahkan orang yang sedang berkelahi dan mendamaikannya, memisahkannya agar berguna untuk maslahat, agar nanti kalau sholat kembali dia bisa fokus, tidak mendengar perkelahian di luar, agar yang kedua belah pihak yang berkelahi ini tidak berkepanjangan lebih dari 3 hari berkelahinya. Karena indahnya suatu ajaran agama adalah kita ketika menyelami lebih dalam, kita tahu bagaimana cara memanusiakan manusia seperti sila kedua. Sila ketiga otomatis
Kemudian pasti ada musyawarah untuk mendamaikannya. Kemudian barulah tercipta keadilan. Barulah pokok-pokok sila Pancasila ini pada manusia ini itu tidak pernah lepas dari namanya konsep ketuhanan yang Maha Esa. Iman dulu, 4 lainnya baru mengikut. Itulah yang secara ontologis dalam filsafat Pancasila kedua ini kita perlu pahami. Dan perlu tidak bingung dengan penjelasan ini karena sangat jelas. Insya Allah, semoga Allah mudahkan kita belajar bahwa Anda menjelaskan ini jangan jelas pada adik-adik, bapak, ibu-ibu, antum sekalian. Insya Allah. Kita lanjutkan lagi. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara hadir sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal dari hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab, negara adalah sebagai akibat. Nah, jadi tidak bisa terpisah nih. Adanya negara ini karena ada sekelompok organisasi, ada sekelompok manusia yang berharap kemerdekaan, berharap tidak ingin diatur oleh bangsa lain, dan ingin mewujudkan cita-cita negara yang sebagai negara yang memiliki suatu kebebasan dan ekspresi sehingga memiliki suatu hubungan yang baik satu sama lain tanpa diatur, tanpa suatu regulasi yang jelas gitu. Hal tersebut dapat kita lihat bagaimana bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, kemudian yang berkerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Nah, sedangkan manusia itu sebagai pendukung pokok dari sila-sila, Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yang terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa. Jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia ini adalah makhluk sosial. Kodratnya manusia. Sehingga disebut juga sebagai makhluk individu, makhluk sosial. Kemudian sebagai makhluk pribadi dan makhluk berketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka secara hierarkis sila pertama kita, hierarkis secara susunan itu mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Jadi manusia yang berketuhanan tadi seperti ontologis di awal tadi menjelaskan bagaimana kunci awal untuk menjadi warga negara yang baik dan memahami tentang bagaimana secara ontologis keberadaan kita sebagai manusia di negara Republik Indonesia. Nah, kita masuk kedua selanjutnya. Pada landasan yang kedua adalah landasan epistemologis Pancasila. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan tersebut. Nah, kemudian epistemologi ini akan meneliti sumber pengetahuan, sumber proses, dan sumber syarat terjadinya pengetahuan itu bagaimana menelitinya. Dan bagaimana sumber, batasan, dan validitas dari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, epistemologi ini kalau kita melihat tuh meneliti sumber-sumber pengetahuan hingga validitas dari ilmu pengetahuan itu bagaimana ilmu tentang ilmu dan teori terjadinya ilmu atau science of science. Nah, menurut pemateri terdapat 3 persoalan. Yang pertama, epistemologi ini akan mengkaji tentang bagaimana sumber pengetahuan manusia itu. Kemudian, bagaimana teori tentang kebenaran tentang pengetahuan manusia itu. Yang kedua adalah yang pertama adalah tentang sumber pengetahuannya manusia tersebut. Yang kedua adalah sumber teori kebenaran manusia itu bagaimana. Dan yang ketiga bagaimana tentang watak dari pengetahuan manusia tersebut.
Nah, nah kita lanjutkan lagi. Secara epistemologis, kajian Pancasila itu sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system atau sistem cita-cita yang menjadi suatu ideologi. Nah, oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Nah, dasar epistemologis dari Pancasila pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Karena apa? Karena dasar dari epistemologis Pancasila adalah yang berkaitan dengan konsep erat bagaimana tentang hakikat manusia yang tadi. Pertemuan pertama, ontologi dari hakikat manusia itu harus punya ikatan yang kuat terhadap dari epistemologis ini. Nah, Pancasila suatu objek pengetahuan yang pada hakikatnya meliputi dari bagaimana mengetahui nih sumber masalah, sumber pengetahuan dan bagaimana susunan dari pengetahuan Pancasila kita. Harus paham tentang susunannya. Bagaimana tentang sumber pengetahuan Pancasila, yaitu sebagaimana telah dipahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Nah, nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Kemudian maka Pancasila itu memiliki susunan-susunan yang bersifat formal dan logis, makanya itu memiliki sifat yang formal dan logis. Nah, baik dalam arti susunan sila maupun dari arti sila-sila tersebut. Nah, jadi susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan bentuk piramidal. Nah, makin besar ketuhanan pusatnya, makin luas kebaikan yang disebarkannya, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita memahami sumber-sumbernya. Kita taat kepada suatu perintah Tuhan atau pencipta kita agar kita bisa memahami semua aturan hukum yang ada di negara kita ini. Paham dulu dengan aturan tuh dari sang pencipta kita. Baru kita bisa paham tentang aturan-aturan yang dibuat oleh ahli tata negara, ahli hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tersebut. Nah, dan pasti Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bertentangan dengan Pancasila, dan pasti Undang-Undang Dasar 45 itu yang sudah diamandemen 4 kali itu pasti memiliki suatu kekuatan hukum atau suatu cita-cita menjadi suatu ideologi negara yang belief system ini. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, susunan Pancasila ini meliputi 3 hal yang epistemologis nih, yaitu artinya ada isi arti Pancasila yang umum, kolektif, dan khusus dan konkret. Nah, yang universal ini adalah sebagai bagaimana hakikat sila Pancasila ini merupakan intisari Pancasila. Nah, sehingga merupakan pangkal tolak dan pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasinya praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret. Nah, kalau arti kolektif yaitu artinya Pancasila itu sebagai pedoman kolektif negara bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum di negara Republik Indonesia tersebut, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, yang terakhir adalah khusus dan konkret, yaitu bersifat Pancasila ini direalisasikan secara praksis sehingga dapat direalisasikannya dalam kehidupan ini memiliki sifat konkret serta dinamis. Nah, dinamis ini bukan seperti statis ya. Kalau contohnya nih, kalau statis itu seperti website yang kuno, website yang lama yang tidak bisa membuat menghipnotis mata, tapi kalau dinamis ini bisa dia membuat mata tuh segar dengan tampilan-tampilan website yang cantik gitu. Nah, sehingga kita kayak nengok Shopee, kita bisa belanja, nengok di marketplace dan belanja. Tapi kalau yang flat itu kayak sistem apa ya? Sistem website pemerintahan atau gimana yang masih statis tersebut. Nah, kita dinamis, selalu berkembang gitu. Sedangkan universal tolak pelaksanaannya itu tertib hukum yang universal ini. Kemudian yang kolektif tuh pedoman kolektifnya sebagai aturan formalnya bagaimana nih aturan negara kita. Nah, seperti itu. Yang terakhir akan kita membahas adalah setelah ontologis, epistemologis, landasan Pancasila tersebut kita pahami tentang bagaimana hakikat manusia, tentang bagaimana kita percaya harus patuh terhadap 3 aturan tadi.
yang dimana kita akan mengerti tentang Pancasila itu sebagai universal kayak mana, sebagai kolektif kayak mana, dan bagaimana secara khusus dan konkret tersebut. Nah, yang terakhir adalah sila ketiga, yaitu aksiologis Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang artinya nilai manfaat, dan logos yang artinya pikiran dan ilmu teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan dan disukai atau yang baik. Nah, bidang yang diselidiki adalah hakikatnya kriteria, nilai, kedudukan metafisika suatu nilai. Nah, nilai atau value dalam Inggris berarti dalam bahasa Latin atau valere, artinya kuat, baik, dan berharga. Nah, dalam kajian filsafat merujuk pada suatu sistem yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan. Nah, atau worth it lah kalau kata orang kan. Nah, atau kebaikan atau goodness. Nah, nilai itu sesuatu yang berguna, nilai yang mengandung merupakan harapan dari sesuatu yang diinginkan. Jadi secara aksiologis nih, simpelnya Pancasila ini adalah nilai-nilai Pancasila ini, yaitu kalau bahasa Inggrisnya kan subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang berpersatuan, bangsa yang berkerakyatan, dan yang terakhir ada bangsa yang berkeadilan sosial. Nah, pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dari sikap tingkah laku seseorang, nampak dari perbuatan dari bangsa Indonesia ini kayak mana, sehingga mencerminkan sifat khas kita sebagai manusia yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pencerminan sikap dan tingkah laku itu, masa nih orang ini bersikap sesuai dengan memutilasi orang, itu dari ketuhanan udah salah, membunuh manusia. Nah, apalagi kalau konteks jangan menyakiti orang dengan lisan kita. Seperti itu. Sifat kita itu adalah orang yang murah senyum, bekerja keras, dan mencintai tanah air dengan menjaga sumber daya alam yang indah ini di Indonesia. Ada batu bara, ada emas, ada perak, ada rempah-rempah yang menjadi obat yang dibutuhkan negara lain. Seperti kunyit aja, itu bahan dasar antibiotik. Sampai Amerika pun, sampai seluruh dunia pun, bahan dasar terbaik antibiotik untuk penyakit itu ada apa? Kunyit bahan dasarnya. Bahkan jurnal-jurnal menjelaskan bagaimana kedudukan kunyit itu. Bagaimana Indonesia ini indah yang Allah Azza wa Jalla berikan, turunkan rahmatnya. Makanya kemerdekaan itu tidak ada yang impossible dengan bambu runcing. Dan tidak ada yang simpel dengan berserah diri kepada pencipta kita. Seperti Muhammad Al-Fatih menjebol Konstantinopel. Tidak ada herannya ketika setiap undang-undang dibuka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kalau mau kita lebih baik, kalau mau kita menjadi keluarga yang baik, kalau kita mau jadi pemimpin yang baik, kalau kita mau negara yang baik, kejar keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Jangan apa yang akal kita yang pelajari, kita berusaha mewujudkannya, tidak bisa. Tanpa izin Allah Azza wa Jalla, tanpa mengharap keberkahan untuk diri keluarga kita dan negara kita, maka tingkah laku kita akan selalu dalam hal yang kebingungan dan susah untuk mengembangkan diri kita. Dan pesannya adalah bagaimana tingkah laku bangsa kita, perbuatan bangsa Indonesia itu mencerminkan sifat khas bangsa Indonesia yang tidak lepas dari 5 sila tersebut. Ketika dia berketuhanan, pasti berkemanusiaan. Ketika dia berketuhanan, pasti dia bersatu bersama-sama. Ketika dia berketuhanan, pasti dia bermusyawarah. Seperti orang sholat tadi, contohnya melerai orang berkelahian. Dan hadirlah sifat keadilan tadi. Hadirlah sifat keadilan. Nah, yang akan diwujudkan tersebut. Nah, terakhir, kamu tahu siapa yang akan sukses dan membuat orang tuanya bangga? Adalah diri kamu sendiri. Nah, itu adalah sedikit bagian pembahasan tentang Pancasila secara ontologis, epistemologis, dan juga Pancasila secara aksiologisnya. Aksi, kata dasarnya. Itu adalah kunci dari mewujudkan semua. Tingkah laku aksi itu. Secara filsafat, kita bahas filsafat Pancasila. Nah,
setiap majelis, setiap perkuliahan yang dibuka, pasti ada hal yang membuat kita jatuh dan membuat kita berdosa dalam melakukan suatu menjelaskan ilmu. Nah, kesalahan itu pastilah milik dosennya. Kesalahan itu pastilah milik pematerinya. Dan kemudahan, kemudahan penjelasan dan kemudahan kita menangkap suatu ilmu itu adalah dasar dari izin Allah Azza wa Jalla. Kebenaran adalah milik mutlak milik Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika ingin kita keberkahan majelis ini, kita harus tutup suatu majelis seperti riwayat-riwayat menjelaskan bagaimana tutuplah majelis dengan doa keberkatan majelis, sehingga semoga kita berharap ilmu kita menjadikan keberkahan dalam pedoman kehidupan kita, sehingga salah kata itu pasti milik dosennya, dan kekurangan pasti milik dosennya, dan kesalahan pasti milik dosennya, dan kebenaran adalah milik Allah Azza wa Jalla. Nah, kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita kembali ke